Tes kedua akan dibandingkan kemampuan akademiknya. Kabupaten Bekasi ini berseberangan, ada 2 kecamatan dan domisilinya 151. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Toko Data. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendaftar SMA wajib tahu, sistem rayon, kuota sekolah, dan sistem seleksi yang akan digunakan di tahap 1 agar kita semua bisa lolos di pilihan sekolahnya. Bagian pertama, kuota sekolah, dasar seleksi, dan pilihan sekolah. Pada tahap 1 ini, untuk jenjang SMA terdapat 3 jalur. Yang pertama domisili, yang kedua afirmasi, yang ketiga mutasi atau anak guru. Untuk jalur domisili, kuotanya 35%, dasar seleksi, yang pertama jarak, yang kedua kemampuan akademik, yang ketiga berdasarkan usia. Yang ketiga ini dasar seleksinya itu mempengaruhi jika ditemukan siswa dengan jarak yang sama, maka di prioritas kedua akan dibandingkan kemampuan akademiknya. Nah, ini yang menjawab kenapa pada pilihan jalur domisili adanya nilai rapot. Kemudian, jika prioritas kedua masih sama, akan diseleksi berdasarkan usia. Siapa yang lebih tua itu yang diprioritaskan. Untuk pilihannya sendiri di jalur domisili ada dua sekolah negeri dan 1 sekolah swasta jika bersedia disalurkan, atau bisa memilih 2 sekolah negeri saja tanpa sekolah swasta. Berikutnya jalur afirmasi, jumlahnya 30% dari kuota keseluruhan. Afirmasi dibagi 2, ketem 25% dan disabilitas atau CIBI 5%. Dasar seleksinya pada jalur afirmasi, yang pertama jarak, yang kedua usia, ya. Jika jaraknya sama berarti nanti dibandingkan usianya. Kemudian sesuaian hasil diagnostik atau diagnosa ahli itu untuk yang disabilitas. Pilihan sekolahnya pada jalur afirmasi ada 2 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta. Sama jika bersedia disalurkan, atau hanya memilih 2 sekolah negeri saja. Jalur berikutnya mutasi atau anak guru. Ini nilainya 5%. Dasar seleksinya jarak. Jika jarak yang sama, kemudian dibandingkan usia. Pilihan sekolahnya 2 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta, atau 2 sekolah negeri saja. Jadi pada tahap 1 ini yang menjadi dasar seleksi yang paling utama adalah jarak, ya. Kenapa saat pengisian pemilihan jalur semuanya wajib melengkapi jarak sesuai domisili serta menampilkan detail map agar bisa diukur jarak dari domisili calon peserta didik ke sekolah tujuan. Kita mulai dari web SPMB Jabar 2025, spmbjabarprop.go.id. Berikutnya kita ke menu informasi SPMB. Pilih informasi sekolah. Ini
akan muncul menu informasi sekolah yang terbagi dalam 13 cabang dinas untuk Provinsi Jawa Barat. Kemudian lanjut pilih salah satu cabang dinas yang berada di wilayah calon peserta didik. Misalnya ambil contohnya Karawang, lihat lengkap. Nah, ini tampilan untuk Cadistik 4, wilayah 4, terdiri dari Karawang, Purwakarta, dan Subang. Ini pilihan SMA-nya. Ini ada 3 kolom, pilihan kota, jenis sekolah, dan sekolah tujuan. Saya pilih daerah Karawang. Kemudian di sini pilihannya negeri. Kemudian di sini akan muncul pilihan sekolahnya. Ada 3 halaman, 1, 2, 3. 1 halaman 10, berarti di rentang 30 sekolah. Kita coba lihat. Saya pilih SMAN 1 Karawang. Lihat. Oke, geser ke bawah. Nah, ini kuota untuk SMAN 1 Karawang. Jumlahnya 360 siswa. Untuk tahap 1 ini berarti ada di anak guru 11, mutasi 7, etem 101, kemudian murid berkebutuhan khusus 7, domisili 126. Itu kuota SMAN 1 Karawang. Kita kembali, kita akan lihat sekolah yang lainnya. Pilih sekolah, misalkan kita ke Purwakarta. Kemudian pilih negeri. Misalkan SMAN 2 Purwakarta. Kita akan lihat berapa kuotanya. Ini detail SMAN 2 Purwakarta. Jadi geser ke bawah. Nah, ini jumlahnya 430. Dengan mutasi 9, anak guru 13, kemudian ketemnya 107, domisilinya 151, dan kebutuhan khususnya 21 untuk tahap 1 ini. Domisili rayon. Nah, ini sangat penting agar dipahami oleh pendaftar yang memilih jalur domisili khusus untuk SMA. Ada batasannya, namanya rayon. Kita lihat, itu bisa dilihat di web PPDB. Berikut lokasinya, informasi rayon itu bisa didapat di beranda ya, di beranda SPMB Jabar prop.go.id, kemudian ke menu informasi pendukung. Kemudian dipilih informasi pemetaan rayon. Seperti ini informasinya. Informasi rayon. Rayon adalah kawasan atau wilayah penerimaan murid baru di provinsi yang meliputi beberapa wilayah administratif, pemerintahan tingkat kecamatan atau desa atau kelurahan dalam jarak terdekat domisili calon murid dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi berdasarkan usulan dari musyawarah kerja kepala sekolah, musyawarah kerja pengawas sekolah, dan disetujui oleh kepala cabang dinas pendidikan. Seperti ini datanya. Ini berlaku untuk Jawa Barat. Nanti silahkan bisa di-download ya. Di sini ada menu download. Kemudian silahkan disimpan. Nanti ini silahkan dipilih berdasarkan kabupatennya masing-masing. Ini cabang dinas wilayah 1 Kabupaten Bogor.
Dan kalau kita geser ke bawah seperti ini, nanti dipilih Bogor, kemudian Kota Bogor, Kota Depok, dan kabupaten-kabupaten lainnya ya. Ini wajib tahu bagi pendaftar SMA yang memilih jalur domisili, karena ini sangat penting menentukan pilihan sekolah mana yang bisa dipilih dan sekolah mana yang tidak bisa dipilih dalam tahap 1 ini, jalur domisili yang dibatasi oleh namanya rayon, kalau dulu zonasi, sampai ujung ya, wilayah Pangandaran dan Tasikmalaya kalau nggak salah. Tuh, Ciamis ya, Ciamis ada 27 kabupaten. Silahkan dipilih sesuai lokasi calon peserta didik itu berada. Nah, berikut kami sampaikan salah satu contoh cara bacanya dan biar bisa diikuti dan dipahami. Domisili rayon. Nah, ini sangat penting. Kita ambil contoh. Saya ambil contoh itu di Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang sendiri itu dibagi 3 zona. Maaf, 3 rayon. Rayon A, rayon B, dan rayon C. Nah, rayon A sendiri itu terdiri dari Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Cilebar, Jayakarta sampai Tirtajaya. Dan pilihan SMA-nya di sebelah kanannya ya. Swasta dan negeri. Negeri dan swasta. Kemudian di sini yang menarik adalah adanya daerah irisan. Daerah irisan untuk rayon A itu dari Kabupaten Bekasi. Ini berseberangan Sungai Citarum. Ada 2 kecamatan dan beberapa desa yang beririsan. Nah, itu artinya desa-desa tersebut walaupun beda kabupaten bisa mendaftar ke rayon A, ke sekolah yang ada di rayon A. Berikutnya rayon B terdiri dari Kecamatan Banyusari, Cikampek, Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, Jatisari, Kota Baru, Lemah Abang, Purwasari, Telagasari, Tempuran, dan Tirtamulya. Sebelah kanannya sekolah pilihannya, sekolah negeri dan sekolah swasta. Daerah irisannya, nah ini dari Kecamatan Telangga, Kecamatan Cilebar, ada 5 desa, kemudian Kecamatan Rawamerta ada 3 desa. Dari Kecamatan Subang, ini karena berbatasan ya. Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, maaf, Kecamatan Patok Besi, Pabuaran, dan Belanakan. Kecamatan Ciasem. Untuk Kabupaten Purwakarta, ini Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Bungur Sari. Ini daerah irisan, artinya daerah-daerah tersebut bisa mendaftar ke zona B di Kabupaten Karawang. Berikutnya rayon C. Rayon C terdiri dari Kecamatan Ciampel, Karawang Barat, Karawang Timur, Kelari, Majalaya, Pangkalan, Tegalwaru, Teluk Jambe Barat, dan Teluk Jambe Timur. Ini pilihan sekolahnya sebelah kanan. Lebih banyak dari yang ini karena ini daerah kota. Dari mulai Majalaya sampai Tegalwaru, kemudian disambung sama pilihan sekolah swasta. Nah, di sini ada juga daerah irisannya. Khusus untuk Kecamatan Rawamerta ada 4 desa, Kecamatan Telagasari 1 desa, Kecamatan Purwasari, itu Kecamatan Ngasdengklok. Dari Kabupaten Bekasi juga ada yang berbatasan langsung dengan rayon C di Kabupaten Karawang, sehingga
calon peserta didik dari daerah-daerah tersebut bisa mengambil pilihan sekolah di daerah Karawang. Itu contoh yang diambil dari daerah Karawang. Juga berlaku untuk daerah-daerah lainnya di kabupaten atau kota atau kecamatan di peserta didik berdomisili.